Allah faqad fazal muttaqun. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'du. Masyaallah muslimin rahimakumullah yang dirahmati Allah. Marilah senantiasa selalu kita untuk bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena terlalu banyak nikmat dan kasih sayang Allah yang telah dicurahkan kepada kita sebagai hamba-Nya. Antara lain nikmat-nikmat Allah yang tidak bisa diukur dengan perhiasan seisi dunia, yaitu nikmat iman, nikmat sehat, nikmat iman, nikmat Islam, nikmat sehat dan usia yang Allah masih berikan kepada kita. Semoga Allah memberi kemampuan kepada kita untuk selalu meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam tercurah kepada manusia mulia Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga, para sahabat, para tabi'in, para pengikutnya yang setia hingga yaumil akhir. Jamaah rahimakumullah yang dirahmati Allah, sidang Jumat. Allah menyampaikan dalam firman-Nya kepada kita. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa may yuti'illaha wa rasulahu fa ulaika ma'al ladzina an'ama Allah 'alaihim minan nabiyyin was-siddiqin was-syuhada'i was-sholihin wa hasuna ulaika rafiqa. Shadaqallahul azim. Barang siapa yang mentaati Allah dan Rasulnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka mereka itu akan bersama-sama dengan orang yang diberi nikmat oleh Allah, yaitu para nabi, para pencinta kebenaran, orang-orang yang mati syahid, dan orang-orang yang soleh. Mereka itulah sebaik-baiknya. An-Nisa surat 4 ayat 69. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah yang dirahmati Allah. Dalam sehari kita membaca Al-Fatihah. Dalam satu ayatnya adalah ihdinas siratal mustaqim. 17 rakaat, 5 waktu dalam sehari. Kita memohon, meminta ditunjukkan jalan yang lurus, yaitu jalan-jalan orang-orang yang diberi nikmat. Orang-orang yang di jalan diberi nikmat adalah diberi nikmat iman, nikmat takwa, patuh dan taat, sudah tunduk akan segala perintah Allah, serta bertawakal. Siapa orang-orang tersebut yang dimaksud? Ada 4 golongan yang dalam Al-Quran, sebagaimana ayat tadi yang dibacakan Al-Fatihah, yaitu para nabi, para siddiq, para syuhada, dan para sholihin. Untuk itu marilah kita mulai sekarang benar-benar mengajak diri kita untuk takwa. Takwa dengan sebenar-benar artian takwa. Takwa adalah patuh, taat, tunduk akan segala perintah Allah dan segala larangannya, dengan cara juga mengikuti sunnah Rasul.
yaitu dengan cara mencintai Rasul sebagaimana Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum wallahu ghafurur rahim. Katakanlah wahai Muhammad, jika kamu mencintai Allah, maka ikutilah. Niscaya Allah akan mengampuni dosa-dosamu semua. Sungguh Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Surat Al-Imran surat 3 ayat 31. Saudara-saudaraku rahimakumullah yang dirahmati Allah sidang Jumat. Bukti bahwa Allah sungguh mencintai kita sebagai hamba-Nya. Allah utus manusia pilihan, seorang Rasul, agar kita beriman, agar kita selamat. Lalu bagaimana bukti kita beriman kepada Allah dan mencintai Rasulnya Sallallahu Alaihi Wasallam? Pertama, hendaklah kita banyak-banyak bersolawat. Bersolawat kepada baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Sebagaimana firman Allah, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shollu 'alaihi wa sallimu taslima. Sungguh Allah dan para malaikatnya bersolawat untuk Nabi. Wahai orang-orang yang beriman, bersolawatlah kamu untuk Nabi dan ucapkanlah salam dengan penuh kecintaan dan penghormatan kepadanya. Al-Ahzab surat 33 ayat 56. Tidak ada suatu perintah Allah kepada hambanya yang mana Allah Subhanahu wa ta'ala pun ikut juga melakukan amalan dan perintahnya. Melakukannya yaitu tidak lain adalah sholat. Tidak ada amalan-amalan yang lain terkecuali sholawat. Allah dan para malaikatnya ikut bersolawat kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Begitu dahsyat sholawat ini, apa rahasianya? Yaitu Allah memuliakan Nabi, mengagungkan Nabi-Nya, serta memberikan rahmat berupa syafaat untuk umatnya. Jadi kita akan, kalau ingin mendapatkan keselamatan dan syafaat Nabi, maka kita yang mengaku umatnya seharusnya tidak bermalas-malasan, tidak enggan untuk bersolawat kepada Nabi Allah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Marilah jamaah rahimakumullah sidang Jumat yang dirahmati Allah, kita mulai dari sekarang biasakan untuk bersolawat. Ketika mendengar nama Nabi disebut, maka kita bersolawat kepada Rasul Nabi. Ketika azan berkumandang, maka kita bersolawat. Ketika kita mendapatkan kenikmatan, apapun bentuk kenikmatan, maka ucapkanlah Alhamdulillah, kemudian diiringi dengan sholawat kepada Nabi. Dipuji orang, kita ucapkan Masya Allah, dan kita sholawat kepada Nabi. Karena sholawat adalah kunci dari segala pintu-pintu yang ada. Apakah itu pintu rezeki, pintu ilmu, pintu hidayah, semua kuncinya di sholawat pada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Yang kedua, kita jaga, kita betul-betul kita laksanakan peninggalan yang ditinggalkan Nabi, yaitu Nabi meninggalkan 2 perkara wasiat. Taraktu fikum amrayni ma tamassaktum bihima lan tadillu abada, kitabullah wa sunnah Rasul.
Aku tinggalkan dua perkara, dan jika kalian berpegang teguh kepada keduanya, maka tidak akan pernah tersesat selama-lamanya. Apakah dua perkara itu? Yaitu Kitabullah Al-Quranul Karim dan Sunnah Rasulullah SAW. Maka kalau kita mengaku cinta kepada Nabi, cinta kepada Allah, marilah kita buka Al-Quran, kita pelajari, kita tadabburi, pahami maknanya, dan kita amalkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Puncaknya dalam kehidupan yaitu sesuai dengan tuntunan Al-Quran, begitupun dengan sunnah Nabi kita amalkan. Barang siapa yang menghidupkan sunnahku, berarti dia cinta kepadaku, dan barang siapa yang cinta padaku, maka dia bersamaku di surga. Banyak sunnah-sunnah Rasul yang perlu kita jalankan, dari yang terkecil, misalkan sholat berjamaah di masjid, menjaga lisan kita, jangan sampai lisan kita menyakiti sesama saudara seiman kita, jaga kejujuran kita, jaga yang mana bukan hak kita, janganlah sekali-sekali kita miliki. Itulah sifat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian mari kita lafazkan doa. Semoga kita termasuk orang-orang sebagaimana yang telah dicontohkan Nabi. Doanya, Allahumma inni as'aluka fi'lal khairat wa tarkal munkarat wa hubbal masakin. Ya Allah, aku mohon kepadamu, mudahkanlah segala urusanku, melakukan kebaikan dan meninggalkan kemungkaran, serta aku mohon kepadamu sifat mencintai fakir dan miskin. Dan yang terakhir, yang ketiga, kita teladani akhlaknya Nabi, bukan hanya fisiknya, bukan hanya penampilannya atau penampilan Nabi, tapi hadap dan akhlak Nabi, sikap perbuatan Nabi. Sebagaimana firman Allah, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim, wa innaka la'ala khuluqin azim, dan sesungguhnya engkau benar-benar berbudi pekerti yang luhur. Surat 68 Al-Qalam ayat 4. Marilah kita berusaha mencontoh akhlak Nabi. Kita tidaklah mungkin akan sesempurna akhlak Nabi karena kita manusia biasa, tapi paling tidak kita berusaha semampu kita, berusaha mencontohnya. Mulailah paling sederhana, bagaimana kita ketika beradab untuk makan, bagaimana kita beradab kita ketika bergaul, bagaimana kita adab untuk tidur, bagaimana adab untuk minum. Banyak yang Nabi SAW contohkan, berbicara dengan lemah lembut, santun. Begitulah, jangan ada sifat sombong, tidak ada dendam dalam diri, tidak pernah hasad dan dengki, iri hati sesama, apalagi sesama kita orang-orang yang beriman. Dan yang ini adalah yang paling amanah, yang paling perlu kita pegang adalah kejujuran di dalam kita menjalani hidup ini, karena kuncinya jujur adalah kunci segala-galanya. Jamaah rahimakumullah, sidang Jumat yang dirahmati Allah. Sebelum kita tutup khutbah yang pertama ini, maka saya bacakan ada suatu surat Al-Baqarah, surat 2, yaitu bagi hamba-hambanya yang memang rela berkorban di dalam hidupnya hanya semata untuk mencari keridhaan Allah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa minan nas may yashri nafsahu bittiba'a mardatillah wallahu ra'ufun bil ibad. Dan di antara manusia ada orang yang mengorbankan dirinya untuk mencari keridhaan Allah, dan Allah Maha Penyantun kepada hamba-hambanya.
Maha benar Allah dari segala firman-Nya. Aku qouli hadza wastaghfirullah li wa lakum fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah, alhamdulillah alladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala dini kullihi walau karihal musyrikun. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Allahumma sholli ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Fa ya ibadallah, usikum wa iyaya bi taqwallah faqad fazal muttaqun. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'du. Allahumma sholli ala Muhammadin wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Sekali lagi jamaah rahimakumullah yang dirahmati Allah sidang Jumat, bahwa Allah sungguh mencintai kita. Allah utus manusia pilihannya, yaitu seorang Rasul sebagaimana untuk suri tauladan agar kita beriman, agar kita selamat. Sebagaimana Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma 'anittum harisun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim. Sungguh telah datang kepadamu seorang Rasul dari kaummu sendiri, berat terasa olehnya penderitaan yang kamu alami. Dia sangat menginginkan kalian beriman dan keselamatan bagimu, penyantun dan penyayang terhadap orang-orang yang beriman. Surat At-Taubah surat 9 ayat 128. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shollu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibul da'wat ya qariyal hajat. Rabbana amanna bima anzalta wa tabayyana ar-rasul fattibna ma'asy syahidin. Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladzina sabaquna bil iman wa la taj'alna fi qulubina ghillan lil ladzina amanu. Rabbana innaka ra'ufur rahim. Zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Ibadallah, innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanhauna 'anil fahsya'i wal munkar wal baghi ya'izukum la'allakum tadhakkarun. Fazkurullahal azim yazkurkum washkuru ala ni'matihi yazidkum wa la zikrullahi akbar. Aqimis shalah.